Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Sekunda Maharani Putri. Di sini saya akan membagikan hasil belajar saya sekaligus mereview jurnal yang berjudul Bond Theory, Vibrational Spectroscopy and the Electric Responses of Trirutyl dari ATA2O6 dengan A-nya ini adalah magnesium dan juga nikel, microwave ceramic. Dengan jurnal autornya itu Hong Youyang et al. Yang dipublikasikan pada tahun 2024. Untuk tabel of content-nya ini saya bagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil penelitian, yang keempat signifikansi penelitian, dan yang kelima adalah kesimpulan. Untuk yang pertama ini pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini ada 3 poin penting besar. Yang pertama ini pentingnya material keramik. Memiliki peran yang penting dalam teknologi komunikasi modern, khususnya di era 5G. Digunakan dalam perangkat filter dan resonator gelombang mikro untuk aplikasi seperti komunikasi seluler, penginderaan cerdas, dan deteksi medis. Frekuensi tinggi pada jaringan 5G memerlukan material dengan sifat dielektrik yang sangat baik. Kemudian alasan pemilihan material ATA2O6 ini adalah yang pertama material keramik dengan struktur kristal trirutil, kemudian konstanta dielektriknya yang dapat disesuaikan dan memiliki faktor kualitas yang tinggi. Selanjutnya ada koefisien suhu resonansi frekuensi yang cenderung lebih stabil. Untuk keunggulan dari trirutil sendiri adalah yang pertama, struktur tetragonal dengan simetri yang tinggi, tantalum atau Ta5 plusnya ini dalam oktahedra yang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap polarisasi dielektrik. Selanjutnya, posisi ion ini divalen, baik dari Mg2 plus ataupun Ni2 plus yang memungkinkan modifikasi sifat dielektrik sesuai dengan kebutuhan. Tujuan dari penelitian ini ada dua. Yang pertama, mengkaji hubungan struktur kristal dan sifat dielektrik dari keramik trirutil. Dan yang kedua adalah menjelaskan peran ikatan kimia baik dari TAO dan juga AO melalui teori ikatan dan spektroskopi getaran. Yang kedua ada metode penelitian. Ini saya bagi menjadi dua, yaitu sintetis ATA2O6 dan yang kedua ini karakterisasi materialnya. Untuk sintesisnya sendiri dilakukan dengan metode sintering solid state klasik menggunakan bahan awal dengan kemurnian yang tinggi. Ini dibagi menjadi 6 buah proses. Untuk proses yang pertama ini ada persiapan serbuk awal dengan bahannya MgCO34, MgOH2, 5H2O dengan kadar 99,7% dan juga NiO serta Ta2O5-nya masing-masing 99,9% sebagai sumber tantalumnya. Bahan ini ditimbang sesuai stokiometri rumus kimia ATA2O6. Untuk proses yang kedua ini ada pencampuran dan penggilingan. Campuran bahan ini digiling dalam tabung nilon dengan rasio 1:5:3 dan waktu penggilingannya sendiri itu selama 4 jam. Proses yang ketiga yaitu pemanasan awal. Campuran tadi dipanaskan pada suhu 1000 derajat Celcius selama 3 jam untuk dekomposisi bahan mentah. Proses selanjutnya yaitu penyaringan dan penggilingan ulang. Serbuk yang telah dipanaskan tadi disaring melalui saringan 60 mesh untuk homogenisasi. Serbuk digiling ulang dengan rasio 1:5:1. Proses yang kelima yaitu pembuatan silinder hijau. Larutan polivinil alkohol atau PVA dengan 3 Wt%. Serbuk dibentuk menjadi silinder hijau dengan tekanan 18 MPa. Untuk proses yang terakhir adalah sintering, di mana silinder ini dipanaskan hingga suhu yang optimal. Untuk Mg-nya sendiri dari 1250 hingga 1300 derajat Celcius, dan untuk Ni-nya itu 1250 sampai 1450. Durasi pemanasannya itu selama 4 jam untuk mendapatkan material dengan densifikasi yang maksimal. Untuk karakterisasi materialnya sendiri, ini
Yang pertama ada analisis struktur kristal. Ini menggunakan perangkat X-ray diffraction atau XRD dengan radiasi tembaga. Rentang pemindaiannya dari 10 derajat hingga 120 derajat. Data dianalisis menggunakan penyempurnaan Rietveld untuk mendapatkan parameter struktural seperti volume, sel unit, panjang sumbu kristal, panjang ikatan ATAO, dan juga sudut ikatan ATAO-nya. Selanjutnya untuk analisis struktur mikronya, ini yang pertama ada scanning elektron mikroskop atau biasa disingkat dengan SEM untuk melihat morfologi butiran dan juga distribusi ukuran butir. Untuk yang kedua ini ada High Resolution Transmission Electron Microscope atau disingkat dengan HRTEM untuk menganalisis susunan atom dan mengonfirmasi struktur trirutil. Yang ketiga ini ada spektroskopi getaran. Ini dibagi menjadi dua, yaitu ada spektrum Raman dan juga spektrum inframerah. Untuk spektrum Raman sendiri ini menggunakan mikroskop Raman dengan seri HR800 UV. Untuk sumber eksitasinya sendiri ini menggunakan laser AR dengan panjang gelombang 532 nanometer. Untuk spektrum inframerahnya, data reflektasi inframerah dikumpulkan pada rentang 40 sampai 4500 per cm. Data dianalisis menggunakan perangkat lunak Opus untuk menghubungkan fonon struktural dengan sifat dielektriknya. Kemudian untuk yang terakhir ini ada pengukuran sifat dielektrik. Ada dua metode. Yang pertama metode Hagi-Coleman dengan mode TE011 mengukur konstanta dielektrik, faktor kualitas, dan koefisien suhu resonansi. Peralatan yang digunakan adalah Agilent E5071C Vector Network Analyzer. Koefisien ekspansi termalnya diukur menggunakan Thermomechanical Analysis atau TMA dengan perangkat net DIL420C. Selanjutnya memasuki bagian hasil penelitian. Hasil penelitian ini ada 3 poin besar. Yang pertama ada karakteristik dari struktur kristalnya, kemudian sifat ikatan kimia dan dielektriknya, selanjutnya ada analisis spektrum getaran. Untuk karakteristik struktur kristalnya, ini keramik ATA2O6 dengan A-nya tadi ya, yang magnesium dan juga nikel, termasuk dalam struktur kristal trilutil yang sumbu kristal C 3 kali lebih panjang dibandingkan sumbu A dan B-nya, sehingga menghasilkan susunan kristal yang lebih kompleks. Untuk yang grafik A ini untuk yang Mg dan grafik B-nya ini untuk hasil XRD untuk Ni. Nah, keduanya ini menunjukkan bahwa semua puncak difraksi cocok dengan pola kristal trilote sesuai dengan CCPDS card nomor 320631 untuk yang Mg dan CCPDS card nomor 780324 untuk yang Ni. Dan kedua sampel ini memiliki grup ruang yang sama. Selanjutnya ada masih di karakteristik struktur kristalnya. Untuk gambar yang C ini adalah struktur mikro dari Mg dan untuk yang D ini adalah untuk yang Ni. Untuk yang Mg ini memiliki struktur mikro yang lebih padat dengan ukuran butir rata-rata sekitar 1,66 mikrometer. Sedangkan yang Ni ini menunjukkan butiran yang lebih kecil dengan ukuran rata-ratanya itu 0,89 mikrometer. Ukuran butir yang lebih besar dan distribusi ukuran butir yang lebih seragam pada Mg menunjukkan kemampuan sinter atau proses pemberian panas untuk memadatkan serbuk logam yang lebih baik dibandingkan dengan Ni. Selanjutnya memasuki sifat kimia dan karakteristik dielektriknya. Untuk sifat ikatan kimia ini, ikatan TAO ini berperan lebih signifikan dalam mempengaruhi sifat dielektrik dibandingkan dengan ikatan AO. Dalam hal ini, baik MgO ataupun NiO. Hal ini dikarenakan Ta adalah atom yang lebih besar dengan elektronegativitas yang lebih tinggi, yang menghasilkan ikatan yang lebih kuat dan lebih polar dibandingkan dengan AO. Ikatan TAO ini menyumbang sekitar 70 hingga 73% dari total suseptibilitas ikatan, sementara yang AO hanya berkontribusi sebesar 8 sampai 18% saja.
Untuk sifat dielektriknya ini, untuk yang Mg itu konstanta dielektriknya diperoleh sebesar 27,27 dan energi kisi totalnya itu 41.038,27 kilojoule per mol. Energi kisi ini diperoleh dari jumlahan yang ada dalam diagram di samping. Untuk yang Ni, konstanta dielektriknya ini sebesar 24,58 dan energi kisi totalnya diperoleh 41.024,48 kilojoule per mol. Mg memiliki energi kisi yang total yang lebih tinggi dibandingkan dengan Ni, sehingga stabilitas ikatan yang lebih baik dan ikatan antar atomnya lebih kuat, terutama pada suhu tinggi. Mg memiliki kerugian dielektrik yang lebih rendah yang disebabkan oleh ukuran butir yang lebih besar dan distribusi suhu dan distribusi struktur mikro yang lebih seragam. Untuk selanjutnya ini ada analisis spektrum getaran gizi. Ini untuk yang gambar A, spektrum Raman untuk Mg dan juga Ni memperlihatkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan yang menunjukkan bahwa kedua material mempertahankan fase trilutil yang stabil. Untuk yang diagram B, puncak vibrasi ini ada pada sekitar 704,6 per cm yang diidentifikasi sebagai mode A1G yang berhubungan dengan vibrasi peregangan ikatan TAO. Ini merupakan mode vibrasi yang paling kuat yang menunjukkan bahwa osilasi fonon dalam rentang frekuensi ini memiliki dampak yang signifikan terhadap sifat dielektriknya. Osilasi fonon dalam struktur trilutil Ta2O6 terutama berasal dari ikatan TAO yang memiliki frekuensi vibrasi dalam rentang 200 hingga 250 per cm. Osilasi ini mendominasi polarisasi dielektrik dan kerugian dielektrik pada material ini. Mode fonon pada 210,48 per cm dan 232,87 per cm memberikan kontribusi terbesar terhadap nilai konstanta dielektrik dan kerugian dielektrik. Mode pertama ini memberikan kontribusi sebesar 72,02 terhadap konstanta dielektriknya dan mode kedua ini memberikan kontribusi sebesar 90,45% terhadap kerugian dielektriknya, yang menunjukkan bahwa sebagian besar sifat dielektrik disebabkan oleh osilasi fonon pada dua frekuensi ini. Untuk bagian 4, ini adalah signifikansi penelitian. Untuk signifikansi penelitian, saya bagi menjadi beberapa hal. Untuk yang pertama ini relevansi dengan teknologi modern. Penelitian ini penting dalam mengembangkan material keramik yang canggih untuk aplikasi komunikasi frekuensi tinggi, khususnya teknologi 5G. Kontribusi ilmiah, ini penelitian ini memperdalam pemahaman tentang hubungan antara struktur kristal, ikatan kimia, sifat dielektrik melalui teori ikatan kimia dan spektroskopi getaran. Selanjutnya, dampak yang saya ambil ini adalah dampak yang secara umum. Penelitian ini berkontribusi pada kemajuan teknologi komunikasi modern seperti 5G, Wi-Fi, radar, dan industri terkait perangkat gelombang mikro. Masih di signifikansi penelitian, dampak yang saya ambil kali ini adalah dampak di bidang industri. Penggantian rongga resonator logam dengan keramik ATA2O6 ini dapat mengurangi bobot dan juga ukuran perangkat. Selanjutnya ada juga meningkatkan efisiensi transmisi sinyal. Selanjutnya yang terakhir ini mengenai pendorong penelitian lanjutan. Penelitian ini membuka jalan bagi pengembangan material dielektrik baru, baik modifikasi ionik yang dengan mengganti sebagian ion Mg2+ atau Ni2+ untuk meningkatkan sifat tertentu. Atau bisa juga dengan doping anionik, menambahkan elemen seperti fluor untuk mengoptimalkan sifat dielektriknya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dalam kesimpulan ini saya bagi menjadi dua, kesimpulan dari penelitian itu sendiri dan juga kesimpulan dari hasil saya mereview jurnalnya.
Untuk yang pertama, kesimpulan penelitian, ini saya bagi menjadi dua. Yang pertama, hasilnya menunjukkan bahwa ikatan TAO ini lebih dominan dibandingkan dengan AO dalam mempengaruhi karakteristik ikatan kimia, termasuk ionisasi, suseptibilitas, energi gizi, dan koefisien ekspansi termal, sehingga mempengaruhi performa di elektrik. Yang kedua, MgTA2O6 lebih unggul daripada NiTA2O6 karena kemampuan sinter dan densifikasi lebih baik, serta ukuran butirannya lebih besar sehingga kerugian di elektriknya lebih rendah. Untuk kesimpulan dari review jurnal ini, ada 3 poin besar. Yang pertama, jurnal ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan material keramik di elektrik untuk aplikasi komunikasi frekuensi tinggi, khususnya di era teknologi 5G. Yang kedua, pemanfaatan teori ikatan ataupun teori dan spektroskopi getaran memberikan pemahaman mendalam tentang peran ikatan TAO dalam mempengaruhi performa di elektrik keramik trirutil ATA2O6 dengan A-nya ini adalah magnesium dan juga nikel. Kemudian secara keseluruhan penelitian ini memberikan dasar yang kuat bagi studi lanjutan dalam optimasi material di elektrik berbasis struktur trirutil. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai review jurnal yang berjudul Bond Theory, Vibrational Spectroscopy and the Electric Responses of Trirutil dari ATA2O6 dengan A-nya ini magnesium dan juga nikel, microwave ceramic. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas lainnya.